Tapi kalau di judi-judi online goblok lu. Gila. Bahkan itu udah lebih rendah lagi ya. Lu lawannya udah bukan dengan kecerdasan lagi. Dengan akal aja sih. Relasinya nih MLM, judi ini orang goblok jadi nyambung. Kripto, anak. Ada lagi aja. Gue nyari di Google langsung muncul. Wih, ini kita balik lagi sama Pak Muarif ya. Si Pak Muarif. Ini yang kali ini biasa nih Pak Muarif ya. Gua kan lagi bikin ini baru nih, apa namanya? Segmen baru. Untuk jadi kita bicara yang ringan-ringan aja, kita ngeriak berita. Ini riak berita yang menurut gua nggak banyak terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia yang literasi udah tinggi. Udah tinggi kan. Ya, rational thinking-nya. Iya, yang udah kira-kira apa itu? Ya udah Indonesia tuh orangnya udah susah banget ditipu gitu maksud gua. Kira-kira apa itu? Ini kita adalah ngomongin 5 kasus penipuan investasi bodong. Itu sangat relate pasti istri Anda, suami Anda, kakak Anda, adik Anda pasti pada kena semua itu. Enggak jauh tuh. Lu tinggal di mana? Jangan semuanya. Jangan semuanya ya. Jadi jangan satu keluarga kena tipu. Jangan semuanya, jangan satu keluarga kena tipu. Repot ntar. Kemiskinan deh. Ntar tapi kecuali kalau satu keluarga nyalonin jadi caleg nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Ada. Jadi apa namanya tuh? Keluarga nyari tanah. Dia sukses sekarang. Oh iya. Udah dari dulu sukses ya. Udah dulu sukses ya kan. Beda lah. Nggak, cuma gue bingung aja gitu ya. Kalau misalnya semuanya kepilih, terus ada tukang sobi siapa yang ngambil? Semuanya jadi anggota DPR. Iya. Semuanya jadi anggota DPR. Ya Pak Haritanu. Ya siapa tahu. Mau di RCTI Plus podcast warnet. Ya, Perindo. Boleh. Ya, kita dukung Perindo. Visi misi. Saya apa lagunya? Mau Pak Wiranto dulu yang jadiin RBT saya itu. Bapak kalau nelpon saya Mas Perindo itu. sama Pak Wiranto dulu yang pura-pura jadi orang gembel. Pak Wiranto jadi gembel. Tuh, itu enggak kelihatan sih. Karena saking merakyatnya. Saking merakyatnya Pak Wiranto kan. Keren Pak Wiranto. Saya dengerin lagu Bapak di Spotify. Keren Pak. Lagunya Pak SBY. Keren semua nih. Nah ini nih, gue mulai dari ini sebenarnya gue tahu kasus ini. Ini sebenarnya gara-gara ini hati-hati di internet. Lo pada follow nggak tuh? Jadi dulu ada itu apa ya, meme kali ya, akun meme YouTube ya. Shit posting. Akun shit posting di internet. Dulu di Indonesia salah satu ya, di YouTube salah satu yang rame lah dulu. Yeah. Ini kita ngomongin Qnet. Orang umum. Jadi gue nggak ngerti juga kan, dia rumahnya gede banget. Iya. Dia rumahnya gede banget, terus mobilnya dijejerin gitu. Ada satu video yang di satu video di tengah-tengahnya diberhentiin anaknya datang naik motor. Gue nggak paham maksudnya apa. Tapi itu memang apa namanya realita di orang kaya kayak gitu. Oh iya. Orang umum yang punya jarum gitu. Iya, di video ada anaknya naik motor gitu kan. Pakai knalpot brong ya. Oh, yang punya jarum gitu juga lo bikin video ya. Iya, mungkin Pak ini yang punya Indofood juga kan, Pak Salim kayak gitu. Lagi ngomong kayak jas kegedean biasanya kan. Lagi jas kegedean tiba-tiba Pak ini Mas Axton Salim datang naik motor trail. Orang umum. Udah bisa. Itu emang gaya hidup bilioner. Iya, bukan milioner lagi. Orang kayak kita tuh nggak nyampe. Lu nggak nyampe. Lu ngebayanginnya nggak bisa. Nggak kesampean. Nih tim Kobra Polres Lumajang itu menggeledah kantor Qnet di Jakarta setelah dugaan skema piramida berbasis MLM ditemukan. Tapi yang paling wadaw nih ya, itu kan dia Qnet itu kan dia menjual banyak banget produk kan. Lo tau nggak? Waktu digeledah gudangnya itu hanya berisi 13 produk. Itu saking lakunya men. Iya betul juga. Itu produknya berarti real. Itu the real produk. Iya. Jangan mikir aneh-aneh loh. Meledak di pasaran gila deh. Iya. Jadi dibeli meledak langsung. Drill meledak gue. Yang dia itu kan yang pidatonya ada yang dia sampai buka baju. Itu the best. Ini tidak ada nomor rekening resmi, semuanya membayar lewat senior member. Hebat.
Nggak, gue bingung ya. Dulu kan apa namanya? Gue pernah inilah. Dulu nyokap gue juga pernah kan ngikut MLM, tapi yang beneran ya, yang beneran. Gue dulu nyokap gue ikut Tupperware. Nah, itu kan kalau di Tupperware kan setahu gue kan emang ada piramidanya kan. Ya, Tupperware. Dan jelas. Iya. Ya, dan memang lo kalau beli barang ya either lewat itu atau misalnya memang dia ya lo ke sono langsung gitu kan. Tapi dia tertutup memang sistemnya kan, jualan produk. Tapi gini nih, produknya ada anjir. Produknya ada dan bagus. Dan lu beneran make maksud gua. Dan kalau lu hilangin geplak malah lu. Bahkan sampai sekarang ya katanya ditutup Tupperware ya. Nah, bini gua sering beli Tupperware. Nah, itu ya maksud gua. Pengguna sejati gua. Ya misalnya Q-Net ini kan gua enggak tahu di barangnya apa ya, tapi dulu katanya di klaimnya dia ada ini pendant kan. Ya biar gue nggak tahu juga nih. Ini katanya pendant kalau lu pakai bisa sehat terus lah. Iya. Kenapa nggak lu pakai terus gitu maksud gue? Kalau lu pakai terus rumah sakit pertikan nggak ada yang umur lu langsung lu jadi immortal bro. Kalah Superman. Seru kagak kan? Iya. Nah, makanya gitu maksud gue itu apa namanya? Lu tuh Iron Man lu pikir tengahnya pendant Q-Net. Itu kalau lu celupin di air tuh berkah tuh. Kayak ponari. Ada kristal-kristalnya itu rontok di situ. Iya betul. Kayak lu pikir itu makanya Superman semua kan lu pikir apa? Emang kryptonit apa sih? Sampai dia lemes. Nggak, kryptonit Q-nya apa? Kryptonit bukan dari K, dari Q. Nitnya tuh net sebetulnya. Iya betul. Kryptonit Q-Net itu gue baru tahu. Kryptonit Q-Net gitu kali ya. Makanya itu emang slogannya orang umum. Iya benar. Karena orang-orang kayak lu nggak ngerti. Iya makanya. Mungkin kita cuma bisa bercanda kali, tapi kalau kita tanya sama Pak siapa sih itu yang anaknya masuk lu serius bener ya lu jualan dia. Cuma kita aja nggak ngerti gitu kan. Iya. Ini udah levelnya udah setara sama Power Balance kali. Kita belum nyampe ke sana lah. Belum nyampe lu. Nggak kesampaian. Ini polisi juga nangkap 12 tersangka resmi ditetapkan termasuk petinggi Amuba. Oh, jadi dia ceritanya ada ini holding. Q-Net itu di Hong Kong jualan barang modelnya MLM. Nah, katanya nih di Indonesia ini salah satunya megang lisensi sih PT Amuba ini. Nah, PT Amuba ini ceritanya money game. Oh, jadi Q-Net ya waktu Q-Netnya ditanya gitu sama orang Hong Kong yang enggak gue jualan pendant gitu kan. Mungkin dia sama itu kan Stark Industries gitu. Ini kan banyak maksud gue yang Q-Net kayak gini kan. Nggak gini ya, MLM itu gue nggak menentang 100%. Iya. Banyak juga yang jalan kan. Itu kan multi level marketing. Iya, which is nggak salah juga. Di Indonesia sempat ada terkenal namanya CNI kan. Iya. Gue nggak tahu sekarang apa kabarnya ya. Tapi seenggaknya dulu tuh ya gue tahu CNI itu ada barangnya. Iya. Dia tuh ada Oriflame ya. Terus apa tuh yang kesehatan tuh yang dari Amerika tuh? Amway. Ya. Iya MW kan. Ya, ya kan kalau nggak salah MW ya. Dan itu gue rasa bagus-bagus juga ya. Terus ada juga yang dari China tuh waktu itu terkenal Tianxi ya nggak Tianxi. Oh ya Tianxi. Itu ada sekolah bisnisnya tuh. Harusnya tuh mungkin bisa undang sekolah bisnis Tianxi. Gue nggak tahu juga. Kalau zaman dulu waktu itu sempat hampir masuk gue. Jadi teman gue tuh kalau ngasih buku, wah gila tuh udah ada Mercedes C-Class 200 dulu ya. Jadi C-Class 200-nya dikletekin, tulisin Tianxi. Wih, gila kan. Terus dijajarin tuh di depan gitu kan. Dijajarin. Mungkin itu apa namanya? Cara yang sama diproduksi sama Q-Net sama PT Bas kali. Cuma, tapi dia mobilnya apa? Agya. Low budget loh. Agya apa Ayla apa Vios bekas saksi itu. Cuma low budget. Maaf ya, maksud gue yang punya mobil. Kita juga mobil second kan. Iya, kita nggak mempermasalahkan mobil ya sebetulnya. Cuma ini kalau ini kan versi low budget aja. Iya, kita nggak mempermasalahkan mobil ya. Cuma maksud gue teman-teman ya, tolonglah ya, maksud gue itu kan masa lu mau percaya sama orang yang jasanya aja kegedean. Tuh minjem sama penghulu kayak gitu. nyewa kayak nyewa men. Iya. Gue nggak tahu mungkin dia punya bapaknya kali dulu bekas nikahan atau member juga bapaknya. Makanya bapaknya member juga gue nggak tahu. Tapi tolonglah teman-teman ya, ini kan yang kayak gini-gini sebenarnya bisa dicegah ya. Iya. Mencegah kayak gini sebenarnya gampang ya Rip ya. Gampang. Mencegah kayak gini dengan pinter aja. Teman-teman nggak perlu melakukan sesuatu yang yang fantastis, cukup jadi orang pinter aja. Orang pinter sama percaya dokter. Amanya banyak baca gitu. Iya, soalnya lawan dari Q-Net Amuba ini cuma orang pinter aja sih sebetulnya, ini lawannya gitu. Ya makanya ntar kalau kan orang ini ntar dibilangnya ini lagi gua konspirasi. Cuma coba dah. Ntar lu kalau jadi pinter, ya. Ntar ngobrol lagi sama gua. Oke. Nah, lanjut. Ini nomor 2 nih ya.
Ini ada investasi bodong kampung kurma. Gua nggak tahu terus terang. Gua nggak tahu. Ini mungkin Muarif kita akan bahas nih ya. Jadi gini, peristiwanya ini operasi itu sejak 2018 sampai 2019 modusnya adalah jual kafling dan pohon kurma. Janjinya adalah tahunan, mungkin syariah gitu ya. Iya. Hingga puluhan juta. Nah, ini kerugiannya ada 2.000 korban, banyak juga ya. 2.000 korban, dana merugi ada 9 sampai 500 juta seorang yang kalau di total 333 miliar anjing. Lu langsung ke Singapura, ke Cayman Island tuh yang ownernya tuh. Udah gak peduli lagi sama lu. 333 miliar coy, gila maksud gua nih orang nih duit langsung jadi hilang aja gitu kan. Lokasinya di Cirebon, Tanjung Sari, Sirnasari, Jasinga Bogor, Cipanas Lebak Banten, Banten Selatan. Lu mau beli rumah di situ? Enggak ini, lalu ini apa sih? Dia jualan rumah apa jualan pohon kurma sih gua enggak tahu. Dia jualan rumah. Klaimnya apa? Dia jualan rumah yang ada kormanya. Maksudnya apa? Jualan rumah ada korma. Dapat kafling korma gitu. Oh. Itu gak ada bedanya sama lu tinggal di tengah kebun sawit. Kenapa itu jadi penting maksud gua? Iya, kenapa jadi penting? Mungkin langsung masuk surga kali. Iya nggak tahu gua. Udah bisa dijamin. Tapi intinya di sini ada tanpa riba, itu yang penting. Oh, itu penting. Tanpa riba. Itu yang modal 6 juta Pajero Cash juga tanpa riba. Tanpa riba. Kalau yang itu masih jalan tuh bisnisnya. Oh, masih jalan itu. Masih jalan. Jadi gua enggak sebut namanya. Cuma lu tahu lah semua ya. Maaf ya. 6 juta Pajero. Jangan lupa tuh. Ini apa aja? Klaimnya apa aja? Oke, gue sebutin satu-satu. Kebun korma pertama di Indonesia. Kebun korma pertama di Indonesia. Lu kapan lagi lihat kebun korma di Indonesia? Betul. Gak ada, ya ada pohon palem lu di Indonesia. Betul juga lu. Iya. Kebun korma pertama di Indonesia itu penting ya. Terbesar di Indonesia. Dan terbesar. Pertama dan terbesar. Nih kalah Sinarmas nih. Kalah yang dari apa namanya kurma ajwa, kurma medjol di Israel tuh kalah tuh. Yang impor ke sini kalah. Ini kurma Iran itu salah. Kalah. Nah, ini yang paling penting ada logo halalnya nih, Bro. Tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda, ada logo halal. Ya memang halal, insya Allah halal. Tapi nggak menjamin lu. Iya, tapi gua nggak tahu nih ada kode MUI-nya enggak di sini kayaknya. Nggak tahu. Ya. Mungkin dia nanya sertifikasi halal yang Pak Ustadz doang kali. Iya. Gua belum halal nggak Pak Ustadz? Halal, alhamdulillah. Sambil dikasih makan korma. Ya korma emang halal. Oh iya betul ya. Dianjurkan Nabi. Betul. Terus selanjutnya harga di bawah 100 juta. Murah. Emang gue tertarik sih 100 juta sih. Tertarik apalagi gue beli di Jasinga. Sorry ini orang Jasinga ya. Tapi maksud gue gini poinnya, kalau misalnya kita ditawarin investasi di situ, apa yang berkembang? Iya. Selain kan. Lagi-lagi ya teman-teman ya, itu kan dilawannya cuma bisa dengan jadi orang pintar aja sih sebetulnya. Iya. Tapi di sini ditulis dikelola oleh tim ahli. Ahli apa? Iya, mungkin ahli gizi atau yang bilang korma tadi manis, sehat gitu-gitu kali. Ini banyak ya orang 2.000 anjir. Maksudnya 2.000 tuh. Marketing cakep nih berarti. Marketing cakep. Dia mungkin pembukaannya itu Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Makanya orang percaya. Oh, assalamualaikum nih. Makanya kayak gitu. Nah, ini kan maksud gua nih. Nanti kita ini ada ininya sama yang berikutnya lah. Sebenarnya ada hubungannya. Ya kan kalau kayak gini kan jadi dibalut sama agama ya. Maksud gua. Nah, agama itu kan ketika lu udah ngomongin agama, ya kan jadi susah, jadi kabur gitu batasannya gitu ya. Iya. Maksudnya antara lu berpikir jernih sama enggak gitu. Karena waktu itu sebelumnya yang ketika gua bahas podcast perdukunan ya, yang waktu itu gua sebelum yang Padang dan Pak Gori, gua bilang kalau misalnya ketika kita orang Indonesia itu ya kebanyakan kan tadi kemarin kita bahas kan ya, logikanya mistika kan ketika jadi Occam's razor principle lah kalau kata Pak Danar. Jadi ketika dia ada sesuatu yang dia nggak dia nggak ngerti, ya dia akan cari solusi yang cepet. Misalnya ada bunyi nih, tok gitu. Ya daripada lu nyari itu sumbernya apa kan bisa jadi tikus apa. Ya lu bilangnya setan langsung gitu. Itu gampang ya kan. Itu gampang ya, dan orang kita maksudnya orang kita yang banyak banget kayak gitu. Nah, agama itu kan prinsipnya begitu ya. Ketika lu nggak tahu lagi mau nanya siapa, ya lu percaya aja sama agama kan. Makanya ini akhirnya ini yang dipakai sama sebagian orang ya buat jualan justru kan. Dan menurut gue itu malah jadi salah ya beliefnya. Karena nih gue
pengalaman inilah maksud gua, saking hebatnya agama itu kan dia bisa diterima dari yang levelnya paling dasar, yang orang paling bodoh lah entah kutip ya, orang paling pinter. Cuma kan kalau masuk ke levelnya orang yang bodoh gitu ya akhirnya apa-apa jadi ke situ. Nah ini modelnya mungkin contohnya yang satu ini nih, makanya dia bisa ini. Kan kalau lu pikir pakai akal sehat tuh ya, ngapain juga investasi kurma ya singa nih. Iya. Sementara di sana banyak pohon sawit ya, lu paling mendingan pohon sawit. Nah, makanya maksud gua di Indonesia gua nggak tahu ya, mungkin teman-teman bisa komen kali ya, di Indonesia emang rame apa nih investasi kurma ya? Gua nggak tahu. Itu 2.000 orang, berarti marketingnya cakep cuy. Iya, berarti ya, marketingnya cakep kali. Keren. Marketingnya bagus. Gua nggak tahu nih, kayaknya sih udah bubarin kayaknya ya. Udah bubarin kampung kurma ini, tapi mungkin teman-teman nanti kalau misalnya ada yang nawarin lagi, mungkin kotak kurma. Hati-hati. Jangan mau. Iya, jangan mau. Karena apa yang ada labelnya halal tuh belum tentu nggak nipu. Belajar dari sini. Nah ini sebelum ke kasus yang ini terjadi langsung sama Muarif ya. Nanti kita bahas belakangan. Nah ini satu lagi sebenarnya gue ada pengen. Ini dulu nih kasus ini si orang ini nggak bisa disentuh. Wah pokoknya kalau lu nyentuh dia, nggak beriman lu. Gitu. Lo kalau nyentuh dia, lu aja nggak percaya, gitu. Akhirnya dibubarin mau aja kak. Iya kan. Kita mau ngomongin lah Pytrend. Iya, nggak apa-apa ya, udah bubar. Iya, boleh dong gue ngomongin udah bubar. Nih yang suaranya dipakai di record ini nih di channelnya Bang Gori. Jadi gue nggak tahu, lu pernah kejebak Pytrend? Gue nginstal aplikasinya, terus gue uninstall lagi. Kenapa? Dulu gue nggak tahu isinya apa. Jadi klaimnya. Jadi dulu dia adalah payment gateway. Itu awalnya kita ngiranya gitu kan. Iya. Oke lah payment gateway gitu. Terus beli pulsa segala macam kan bisa dari situ kan. PPOB ya. Iya. Tapi ya itu dia tadi kan. Ini ada satu sosok di belakang Pytrend itu kan. Kita nggak sebut namanya kali. Beliau? Iya. Si beliau ini kan ustadz kan. Makanya kan mungkin jualannya kan dibalut pakai agama kan. Yeah. Akhirnya kalau misalnya ternyata bisnisnya nggak jalan, ya dijudge gitu, lo aja nggak percaya gitu, lo kurang bismillah. Dan lo harus percaya duitnya itu dari mana tuh, nggak percaya aja. Iya, nah itu kan repot ya, maksud gue nggak bisa dibuktiin terbalik kayak gitu ya. Nah, maksud gue, terus akhirnya sampai Mei 2024 OJK mencabut izin usaha Pytrend Asset Management karena 8 pelanggaran berat. Lo tau nggak? Salah satu yang paling parah adalah dia nggak ada kantor. Mungkin remote. Iya, mungkin remote. Itu kalau remote ya wajar lah nggak ada kantornya. Itu ngeri juga ya. Maksud gua, ya lu naruh bank daerah aja gitu ya, BPR gitu ya. Ya walaupun kecil, walaupun jelek gitu ada kantor gitu ya. Sorry BPR ya. Cuma ini kan katanya triliunan ya, katanya triliunan nggak sih? Utangnya triliunan. Gimana? Dari mana duitnya? Sampai akhirnya waktu itu ya mau beli tim sepak bola Eropa. Oh iya. Lancia Gedang. Ada ininya. Ada EGMV kan, Egy Muhammad Fikri. Iya. Egy Maulana Fikri, sorry. Egy Maulana Fikri. Katanya kan dulu mimpinya mau dibeli. Iya. Mungkin Pak Ustadz itu ya, Pak Ustadz. Mungkin lain kali kalau misalnya mau bikin bikin produk yang MLM lihat dulu fundamentalnya Pak gitu maksudnya. Sama dia kalau itu kan sebenarnya teknologi kan jatuhnya yang kalau PPOB ya. Kalau PPOB ya gimana ya? Mungkin penetrasi pasarnya kurang kali ya. Ya kurang. Gimana gitu gua nggak tahu juga. Udah banyak sih kayak Tokped juga bisa PPOB kan. Jadi saingannya banyak gitu. Saingannya banyak ya. Jadi akhirnya itu jadi nggak menarik lagi kan. Nah, mungkin satu hal gua nggak tahu ya, tapi kalau gua ngeliat kasusnya Pytrend ini ya mungkin dibilang pure penipuan juga nggak bisa kali. Nggak bisa kan dia payment gateway. Iya payment gateway. Cuma gue ngelihatnya ini adalah mismanagement aja. Jadi saat dunianya udah bergerak ke arah yang lebih digital, ya si Pytrend gitu-gitu aja gitu. Ya dia masih tertinggal dengan doktrin agamanya itu. Maksud gue ya lu kan nggak bisa juga jualan cuma insya Allah anjir. lu mesti improve gitu, ada fitur baru. Lu mesti acquire warung gitu-gitu kan maksud gua. Atau mau combine sama Kampung Korma ya bisa. Jadi akuisisi Kampung Korma tuh land banknya gede itu. Lu beli rumah di Kampung Korma. Paling enak bayar pakai Pytrend. Gila tuh duit lu aman banget.
Ya di situ-situ aja ya, kayak konglomerasi lah, duit lu ya di situ-situ aja. Iya, duit lo aman banget dan udah pasti dijamin mau OJK gitu. Aduh kacau nih. Tuh, udah gitu struktur perusahaan tidak memenuhi syarat legalitas. Nah, ini gimana nih? Apa direksinya nggak ada gimana? Gue rasa direksi juga nggak ada juga kali ya. Kalau udah kayak gini. Nah gini, sebenarnya kan kalau kasus yang downfall kayak gini kan gue udah sering lihat kan. Iya kan ya. Kalau misalnya untuk yang MLM. Cuma maksud gue Patreon ini jadi menarik karena waktu itu emang doktrin utamanya emang jualannya agama kan. Ya. Dan sodako. Iya dan sodako. Jadi gue juga nggak menutup, kan itu juga diajarin di agama ya, Mas Muarif ya. Saya muslim, Mas Muarif juga muslim gitu. Makin banyak kita memberi, makin banyak kita menerima juga kan. Iya. Tapi kalau misalnya semuanya lu beri, semuanya lu beri yang sampai mobil, kunci mobil, jangan dong. Mungkin lu harus berpikir juga. Agama kan mewajibkan lu untuk berpikir. Iya. Agama aja awalnya surat pertama ya Iqra. Iya, suruh baca. Iya, lu suruh memahami. Makanya lu suratnya awalnya suruh baca. Tapi mungkin kalau udah kayak gitu udah susah juga kali ya. Iya. Udah gitu kan Pak Ustadz ini kan dia punya nama gede kan. Iya kan, nama gede. Nah, nama gede kan mungkin dia bisa nge-carry kali, semua orang bisa. Tapi kan sebenarnya gini ya, maksud gua ya, kalau kita ngomongin MLM ya, kan gampang sebetulnya. Ya, pertama ini kan lu lihat produk ya, lu jangan lihat skemanya dulu kan. Produknya itu sebenarnya orang pakai gak? Gitu kan. Kalau misalnya Indomie lu bikin MLM, siapa juga yang kagak mau gitu kan maksudnya. Karena lu gila lu, warungnya jualan Indomie. Jadi kalau Indomie itu jadi kultus. Iya, di Afrika udah sampai lu transaksi yang pakai Indomie. Sampai ada apa tuh ya, satu rapper yang bajunya di Indomie Mania. Jadi kurensi di sana, di mata uang. Iya. Nah, kalau udah levelnya kayak gitu, enggak, minimal gini deh, tadi kita bahas ya, kayak misalnya Tupperware. Itu kan kelihatan dan dia selalu melakukan aksi korporasi yang diperlukan gitu loh. Iya. Dia juga sendiri mempromot barangnya gitu kan, dan orang makin banyak yang pakai. Dan alasannya nggak usah yang macam-macam gitu, maksud gue alasannya karena barangnya bagus aja nggak sih? Iya. Iya kan. Terus barangnya ya awet, tahan lama. Iya. Dan emang modelnya juga lucu, oke lah gitu. Iya. Atau misalnya kayak Oriflame, ya gue bukannya mau promosi ya, coba kalau misalnya emang barangnya itu ternyata bagus gitu kan, barangnya itu ternyata berguna buat lu buat sehari-hari gitu ya, dan bisa lu compare sama barang-barang merek lain lah gitu ya. Jadi ya mungkin setahu gua ya bagus lah gitu. Tapi emang MLM rata-rata ujungnya scam ya, bingung gua. MLM kan sebetulnya cuma teknik ini doang, penjualan aja sebetulnya. Cuma masalahnya kan di sini negatif semua jadinya. Iya makanya ya. Emang ya ujung-ujungnya scam sih, bingung gua, nggak tahu juga sih. Maksudnya ya kayak gini ya, maksud gua mungkin Pak Ustadz juga niatnya nggak scam juga. Tapi ujung-ujungnya ntar dia baca-baca ya jadi scam juga nih. Sorry Pak Ustadz itu ya. Cuma ya gimana lah. Pak Yai, sorry. Iya, mungkin Pak Ustadz bisa balik ke siar aja mungkin Pak Ustadz. Tujuan utamanya, atau nyari bisnisnya jangan yang model-model begitulah gitu. Iya. Coba bisnis yang benar-benar aja. Benar. Gandain duit kan. Bisnis tuh. Siapa namanya itu? Kanjeng Dimas. Iya. Ya gue percaya sih. Oh, lu percaya kan? Iya, ngapain kita kerja capek-capek kan? Ya gak taunya dia salah satu aset manajernya, misal dari reksadana. Dari dana reksa atau siapa, kita nggak tahu kan? Iya. Katanya Danantara. Iya. Salah satu penasehat nih di Kanjeng Dimas. Nggak tahu. Pak, kita mau nyuntik dana Bang Beri, Pak. Ini kasih saya 100 juta, ntar saya lipetin. Itu maunya berapa? Kasih 100 juta ntar dilipetin. Kanjeng Dimas. Nah ini terakhir. Nah ini mungkin lu bisa cerita pajak ya. Ini adalah kasus yang terjadi sama Om Muarif sendiri. Pak Muarif. Tapi bukan nama dia, bukan nama dia. Bukan nama dia. Dia ada ininya lah. Close relatif gua. Nah, iya. Pokoknya di sekitar lu lah ya. Sekitar lu ada yang ini kejebak aplikasi Next 15. Gua nggak tahu ini apa. Tapi di sini adalah aplikasi top up nonton iklan plus referral. Pendanaan banyak dari pengguna. Setidaknya ada 7.000 orang. 7.000 orang kehilangan, termasuk petani, astagfirullahaladzim. Termasuk petani yang sudah menginvestkan dana sekitar 1-2 juta, coy. Sedih, coy. Gila. Tunggu, 7.000 kalau dibagi juta nih miliar kayaknya nih. Udah miliar. Iya, 14M kalau 2 juta. Itu rate-nya 2 juta kan? Iya. Ada yang ngisi sampai 100 juta. Oh gitu.
Tadi dulu. Tadi sebelum lu cerita ya. Lu lu berharap apa habis gue ngisi 100 juta? Iklan apa yang gue tonton? Gue dapet iklan Mercy. Jadi gini, kalau gitu tuh Pola pikirnya gimana sih? iya, Bingung gue. dia kayak ada paket gitu kan. Nih. Ya, paket kayak ibaratnya small, medium, large, Ah. XL gitu lah. Yang small ya segitu ya, 1-2 juta gitu kan. Iya. Nah, lu invest 1 juta atau 2 juta, terus lu nonton iklan tiap harinya, terus lu dapat kayak penghasilan harian per iklan. Per iklan. Per iklan. Iklan itu rata-rata berapa menit? Gak tahu gua nggak tahu. Nah, itu udah mertua gua udah kayak gitu, udah bayar 2 juta, tapi dia udah balik modal. Oh, udah balik. Karena gue udah persiapan dia dari awal gini. Mertuanya Pak Muarif mengakali sistem. Itu mesti gue yang ngasih tahu soalnya. Mertuanya Pak Muarif berhasil mengakali sistem. Gue kasih tahu gini. Kalau mau join kayak gitu, join pertama, cabutnya pertama gitu. Kalau udah balik modal udah cabut gitu. Karena kalau gue rasa-rasa itu udah bakal mau ambruk nih. Udah terlalu besar bubble-nya itu. Tinggal nunggu pecahnya aja, terbukti udah bubar sekarang. Berarti adiksinya sama kayak main judi kali ya? Sama kayak main judi online ya? Sama. Jadi kayak lu sampai saudara-saudara lu itu sampai minjem duit, atau yang di kampung-kampung gitu sampai minjem duit sama tetangganya buat masukin di situ terus hilang. Iya. Adiksi sama kayak main judi. Adiksi sama kayak main judi. Iya. Nggak, jadi gini. Ini baru buat gue ya. Jadi kita top up. Lu dapat akun, lu nonton. Gue download app. Iya, gue download app gitu ya. Terus mungkin di situ ada rewardnya kali ya. Iya. Terus gue top up gitu kan. Misalnya 1 juta. Iya. Terus gue tiap hari nonton. di aplikasi itu ada iklannya. Gue disuruh nonton. Iya. Terus lu dapat duit berdasarkan itu. Iya. Itu terus kalau misalnya lu nggak top up lagi, ya lu penghasilannya segitu-gitu aja. Tapi kalau lu top up lagi lu bisa gede lagi. Oh, lu dapat iklan yang lebih gitu di iklan. Iklannya tetap, cuman duitnya yang lu dapat lebih gede lagi. Oh, kok bisa ya maksud gue? Nggak mungkin kalau lu top up 100 juta kan lu jadi dapat iklan Mercedes Benz kan gue kata. Bisa aja di iklan Rolex mungkin. Iklan Rolex. Lah nggak pernah lihat iklan Rolex. Iya. Kalau nggak beli majalah bisnis. Iya. Tapi idenya masuk akal juga sih sebenarnya ya. Ya idenya masuk akal. Cuma ya emang basisnya penipuan kan. Iya, nggak masuk akal buat nipu orang sih. Iya. Jadi kelihatan orang tuh kerja lagi, ngapain juga gua kerja terus gua bayar gitu. Iya betul juga. Iya ngapain juga, bukan masalah betul. Gua bayar nih buat kerja, buat kayak gitu ngapain? Mendingan duit gua simpen, gua cari kerja yang lain. Karena kan gini, tadi kalau misalnya balik ke mertuanya Pak Muarif ya, kalau dia bayar 2 juta terus balik modal 2 juta habis dicabut, jadi ngegaji dirinya sendiri. Ya iya memang kayak gitu, makanya gue karena udah terlanjur ya udah langsung cabut aja gitu. Kerjanya di mana posisinya? Untung udah selesai. Oh, gitu. Udah nggak ini lagi, udah aman lah gitu. Cuma ya ada yang sampai flexing gitu. Iya. Sampai dapat mobil. Hah, dapat mobil? Pajero beli. Hah? Iya. Serius lu? Serius. Ya, gue nonton iklannya udah terus lagi. Ya lumayan 100 juta lu dapat Pajero. Oke, teman-teman tanya kalau lagi live streaming Bang Gori atau nonton kita ada iklan yang di skip. Iya. Siapa tahu duit Pajero. Duit Pajero. Iya lumayan kan? Duit Pajero. Dapat Pajero. Oh. Berarti 500 juta kan dapatnya? Iya, itu modalnya berapa? Ya downline banyak. Oh, downline banyak. Kalau downline banyak ya dapatnya banyak. Oh, dia ada sistem. Oh, kan karena MLM ya. Jadi MLM ada sistem MLM Ponzi combine tuh dua tuh. Oh, jadi dia ada referral. Ada referralnya. Lu makin banyak referral lu dapat tuh persenannya. Nah, itu kenceng. Oh, lu pernah lihat enggak? Maksud gue lu pernah lihat iklan contohnya apaan sih? Iklan. Gua enggak tahu. Oh, lu enggak tahu? Enggak tahu. Nggak kan gua kalau misalnya lagi main game Heyday atau apa kan kayak video. Gua video biasa. Gua kalau main game gratis yang dari Android termasuk petualangan Jokowi. Iya. Tengah-tengahnya suka ada iklan kan? Iya. Apa bedanya sama itu maksud gue? Kayak lu nonton iklan YouTube aja kali ya? Kayak gitu sih. Gue gak tahu. Gak pernah gue. Ini buat 7.000 pengguna ya. Buat 7.000 pengguna Next 15. Apa ya? Kenapa ya? Gue juga tahu. Oke, kalau kita undang seru juga kali. Nggak maksudnya lu dikasih pitching gitu kan, ini ada temen lu kan, ini ada temen lu nih misalnya, om lu lah gitu kan, biasanya yang suka rame di grup keluarga kan, dateng
Oh, ini aja nih gitu kan. Bayar 1 juta nontonin iklan. Oh iya pak gitu. Tapi bayar lu 1 juta. Oh iya, dapatnya berapa om? Oh, banyak, bisa ada yang dapat Pajero gitu. Terus habis itu lu nggak, habis setelah lu denger itu lu mikirnya apa dah gitu maksud gua. Ya intinya mikirnya dapat duit aja udah. Udah gak mikir lain lagi udah. Itu gua baru denger. Gua nggak tahu, gila orang nipu emang nggak ada batasnya gitu. Satu, orang nipu nggak ada batasnya. Yang kedua, sorry ya, orang goblok nggak ada batasnya juga. Orang pintar ada batasnya. Iya, orang pintar ada batasnya. Mungkin udah nggak bisa lebih pintar dari Isaac Newton, ya kan? Gila tuh. Dia ditanya sama temennya, jadi lu udah tahu belum gravitasi kayak gimana? Neng gue bikin kalkulus dulu. Gila, dia pulang bikin kalkulus coy. Gitu. Jadi setahu gue tuh Isaac Newton dari 6 fisika dia yang bikin 4. Iya. Iya kan? Masuk. Iya, itu si Einstein-nya cuma bikin 1, kuantum fisik. Tapi si Newton tuh bikin 4. Iya. Jadi ada batasnya tuh orang pintar, ketakar gitu ya. Mungkin lu udah nggak bisa lagi tuh lebih mentok dari Isaac Newton. Orang goblok sih emang, menurut gue emang nggak ada dasarnya, susah itu nyari. Infinity. Nah maksud gue pengen tahu kisah suksesnya aja sih nih Next 15 nih, pitchingnya gimana ya sampai dapat 7.000 orang. Jadi ya saking suksesnya itu sampai nyewa kantor di kampung. Oh gitu. Iya. Isinya apa? Ngadain acara syukuran itu mewah. Gimana enggak? Ya, ntar kita cari. Kayak enggak ada di YouTube gitu. Ada. Ini di Facebook pasti ini ada nih. Gua enggak. Oh, di Facebook ya, di Facebook. Masih ada itu. Oh sorry, Mark Zuckerberg. Ya, mungkin dulu Mark Zuckerberg juga bilang, wah gue bikin Facebook untuk menyatukan orang seluruh dunia. Ini dipakai buat promosi Next 15. Sorry. Ya, kemarin tuh pas hancur-hancurnya yang gue denger ya, jadinya kayak si leadernya dari ini itu cabut, hilang, nggak tahu kemana. Leadernya tuh yang punya bisnis nih? Enggak, dia masih jauh lah. Pasti yang punya bisnis orang mana tahu, nggak ngerti gue juga. Oh gitu? Iya, ini udah cabut hilang nih. Ya dia udah bingung. Sempet bahkan mau dilaporin juga. Dilaporin nggak tapi? Ya nggak tahu gue juga. Gue nggak ada urusan, nggak peduli juga kayak gitu. Tapi di sini emang gue apa namanya? Dia pokoknya modusnya kan kayak gitu ya. Makanya nah apa namanya? Dia itu fix scam. Iya. Dan saldo dibekukan dan withdrawal gagal. Iya, jadi saat mau ditarik ini sebelum lebaran haji kemarin. Orang-orang kan pada mau niatnya tuh naruh di situ buat kurban mungkin ya. Iya. Pas mau ditarik hari H-1 ini nggak bisa. Oh itu ya. Itu mungkin dan hilang udah. Aplikasinya juga pakai Excel aja kali. Oke, iya makanya. Nah, angka-angkanya udah diketik sama programmer. Deposit doang, angka lu masukin ya udah kagak lu apa-apain. Jadi angka-angkanya diketik sama programmer kali. Bener scam. Itu kayaknya reinkarnasi dari VTube dulu ada kayak gitu mirip-mirip lah. VTube. Nah, lu mungkin bisa cari ya tuh. Oh ada, pernah ada kasus kayak gitu? Ada. Itu di Indonesia doang apa? Indonesia doang ya. Indonesia tempat orang bodoh. Ini pemerintah sorry ya. Rata-rata IQ-nya berapa coba? Iya, ini sorry ya pemerintah ya. Maksud gua nih kita sepakat gitu ya dari semua yang datang ke warnet. Selama kasus kayak begini masih ada, kemarin juga yang kasus dukun masih ada, berarti kerjaannya Menteri Pendidikan yang sekarang ya masih berat kali. Berat banget. Masih berat ya. Berarti ini udah diserang dari segala macam lini, udah nggak tahu juga dah. Iya. Ini gimana? Nah maksud gua gini, mungkin kalau misalnya kita belajar dari kasus-kasus ini ya, nah mungkin kan penipuan itu ya, kenapa banyak banget menyerbak di Indonesia ya, berkembang biak lah, dan skemanya tuh ada-ada aja gitu, Tapi gue pikir modelnya itu aja. Model itu ya, beda nama doang. Iya. Sama mungkin beda barang kali ya. Beda barang. Kayak kan dulu tuh, setahu gue tuh kan, yang Qnet itu kan dulu jualan pendan. Itu kan maksud gue ada yang bioglas. Apa tuh? Ya itu dicelupin di air jadi air berkah atau air bermanfaat. Ponari water. Terus ada yang kalung anti covid. Sama itu. Tapi covid kan nggak ada. Iya, covid kan cuma akal-akalan elit doang. Iya, itu virus kan? Apa virus lagi? Apa namanya? Vaksin kan chip Bill Gates. Bill Gates itu. Ini kan gue waktu itu kan gue udah 2 kali suntik kan. Gue udah ada. Kita ngomong kayak gini, Bill Gates juga tahu dia. Udah tahu. Kuping dia. Dia biasanya chip Bill Gates. Soalnya gue taunya apa, Rip? Ya kan? Tadi pas kita masuk nih, ya kan?
Kan gue mau connect ke ini gue kan, sound card gue. Pas gue cek di Bluetooth kok ada 2 lagi nih. 2 apa namanya? 2 device Bluetooth padahal device-nya cuma ada 1. Nah, ya. Chip Bill Gates nih waktu zaman Covid. Langsung connect HP-nya Bill Gates langsung. Bro, ini Bill Gates diomongin, Bro. Langsung buat WA-nya jalan ke sono. Langsung notifikasi. Ini langsung ke-pairing kayak handphone Bill Gates kali ya. Iya. Ini Bill Gates lagi nyantai. Ngomongin gue. Itu dari apa? Dari scam dari apa? Vaksin. Tapi itu aja ya. Sorry nih orang-orang yang percaya ya. Berita segoblok itu aja. Rame. Gila. Bahkan itu udah lebih rendah lagi ya. Lu lawannya udah bukan dengan kecerdasan lagi. Dengan akal aja. Lu enggak usah pinter. Lu cukup berakal aja anjir. Yang ngebedain kita sama hewan adalah akal doang. Lah makanya. Kalau akal lu nggak bekerja lu kayak hewan udah. Betul makanya. Lu IQ rata-rata berapa? 78. Di Indonesia 80 87 ya di bawah dikit udah simpanse. Emang iya, Pak? Iya. Oh gitu. Ya gak jauh dari simpanse. Mungkin nih kenapa MBG jadi penting kali? Iya. Biar orang-orang tuh makan yang bergizi otaknya kebentuk gitu. Ya seenggaknya makan ikan, makan ayam. Waktu itu kita udah pernah bahas di podcast ya, teman-teman nonton lagi. Cuma menurut gua scam kayak gini itu sebenarnya bisa dicegah dan sebenarnya cegahnya gampang gitu. Iya. Tinggal lu gak usah ngasih duit lu aja udah. Sebenarnya pinter aja anjing. Pinter aja. Gigi, aduh. Terus apa ya dulu yang rame ya? Dulu tuh ya gua waktu itu coba teman-teman komen aja kalau pernah ya. Dulu tuh waktu itu gua pernah zaman gue SMP kali tahun 2000 berapa tuh ya? 5 6. Sekitar itulah. Sekitar itu. Itu tuh dulu rame itu, Bos. Tiansi itu. Gue enggak tahu masih ada apa enggak ya sampai zaman sekarang yang Tiansi itu karena gue udah enggak pernah dengar lagi. Itu tuh dulu dia sampai seserius dia punya kuliah sekolah bisnis. Dan waktu itu gede banget setahu gue ya. Tapi kan gaya-gayanya sama maksud gue, orang dikumpulin terus ngelihat nih ntar si itunya ngomong leadernya kan dia udah punya Mercy lah apalah segala macem, datang naik Lamborghini gitu. Dan itu tuh skema kayak gitu nggak pernah berubah. Iya. Dan itu udah banyak yang terjadi. Cuma kenapa ya teman-teman tuh masih banyak yang kejebak tuh kenapa kira-kira? Menurut lu kenapa? Selama masih ada orang bodoh orang susah di Indonesia itu gak bakal bisa hilang. Lu bayanginnya orang Swiss gak mungkin kejebak kayak gitu. Dia kaya dan rata-rata mungkin S2 kali di sana ya. Orang Swiss kan. I have 100 million franc gitu kan. I want to invest in kurma tree. Kurma paling orang sana ketipunya mau orang India lewat call scam call itu doang udah. Betul juga. Oh, India seenggaknya udah lebih maju ya. Scamnya Scamnya lebih maju ya orang India. Tapi di India juga tuh jadi bisnis kan. Iya. Nah itu gue sering tuh nonton di YouTube tuh yang akhirnya yang dia nge-scam hacker, hackernya nge-scam dia balik. Pokoknya CCTV-nya lah dikuasain. Iya. Segala macem. Tuh tonton tuh biar lu tahu penipuan tuh. Iya. Jadi miliaran dolar bisnis kan. Iya. Tunggu. Kalau soal penipuan ya, berarti kan kalau di Indonesia itu kan banyak yang itu tuh Pomorip tuh, yang apa namanya? Yang apa namanya? Telepon nih zaman dulu. Ya kan yang bilang lu menang apalah gitu, ntar suruh transfer dulu apa enggak yang duit lu nyangkut nih di BCA gitu. Ntar lu disuruh ke ini. Itu gua rasa zamannya udah ganti kan. Udah ganti tapi masih banyak yang percaya enggak sih gua? Masih banyak yang percaya enggak? Ada aja sekarang apalagi zamannya makin canggih ya. AI itu agak rawan juga situ. Iya. Jadi suara orang dikumpulin jadi mirip-mirip. Kayak hadiah apa namanya misalnya inian Baimong. Giveaway Baimong banyak kayak gitu. Oh, pakai AI. Iya. Oh, iya. Gampang itu. Apalagi public figure tuh gampang tuh dibuat. Gue pernah lihat satu video ntar gue tampilin. Gitu satu video ada Bu Sri Mulyani ngomong gitu. Sri Mulyani ngomong lagi rapat. Tulisannya Menteri Keuangan. Dia ngomongnya apa gitu ya kalau nggak salah ya. Jadi disuruh invest gitu. Tapi ngomong gini, saya yakin Anda invest. Iya, saya sudah coba. Gue sih percaya sih. Itu natural banget gitu gue ngomong. Bu Sri Mulyani orangnya berintegritas. Kalau dia ngomong kayak gitu gue percaya. mungkin itu yang di otaknya. Akhirnya
Ini bisa di mana ngomong gue transfer. Gitu. Gue ngerti itu apa yang ada di kepalanya dia orang. Gue juga nggak paham juga tuh. Apa namanya? Apalagi yang sempat rame di Indonesia ya, scam kayak gitu. Yang di sekeliling. Gila, saking banyaknya gue sampai lupa. Saking banyaknya sampai lupa. Ini yang apa namanya? Scam kripto. Robot trading kripto. Salah satu ininya ya itu yang tadi PayTrade itu keturunannya itu scam kripto tuh. Itu turunannya ya. Itu berarti itunya apa namanya? Leluhur. Senior suhu. Ada anaknya itu yang lakuin. Scam kripto. Ini beneran. Lu cari aja to the moon. Koin moon apa gitu. Itu lo harus lihat. Sabar. Gue pikir tadi kita lagi bercanda. Enggak, beneran. Ini anaknya si Pak Ustadz ini main kripto. Dia bikin kripto terus ya itu duitnya buat ke dia semua. Dan gitu kan. Anjlok. Orangnya mana sekarang? Ya enggak tahu kan, udah kaya dia. Mungkin duitnya udah di Swiss kali atau di mana diaman. Kita cari beritanya ya. Iya. Kita cari beritanya. Pasti ada. Emang bener. Emang tupai bisa jatuh 2 kali kan? Enggak, memang itu bakat berarti. Apa itu bakat? Bakat. Apa itu bakat? Gue nggak tahu. Gitu coba lagi aja kali Pak. Omongan keluarganya gitu kan. Kita coba lagi lupa ya, kayak masih bisa nih. Dan itu banyak yang kena. Banyak yang kena. Banyak. Lihat aja. Wah kacau. Anak pertama Pak Ustadz, iya kan? Yang bernama itulah. Ntar lu bisa cari sendiri. Meluncurkan token kripto yang bernama iCoin. Token ini diluncurkan pada 14 Februari 2022. Wih, itu pas Valentine. Lagi happening itu 2022 kan. Lagi orang-orang meradang, orang pada Covid, pada ngap-ngapan, dia bikin iCoin. Namanya Mooncoin. Ini detik.com bikin berita judul gitu. Nggak jadi to the moon. Nggak jadi to the moon. Gue bertahu, kacau banget ini. Gue bertahu, kacau. Dan masih ada orang yang percaya, itu yang fakta yang lebih kacau lagi. Ya 1% dari orang Indonesia percaya kan banyak juga satu orang Indonesia tuh. 1%. 1% orang Indonesia berarti kan sekitar coy gila nih 7 juta. Dia sempat mencapai $0,6 sekian dengan volume 4,78 juta dolar. US dollar nih. Pada tanggal 18 Februari. Oh berarti ini 4 hari setelah diluncurin ya. Yeah. 3 hari setelah diluncurin. 3 hari setelah diluncurin. Namun pada tanggal 18 Februari, 1 hari setelah yang tadi tuh, yang setelah harga 0,6 itu, koin mengalami penurunan ke level 0,06 coy, gila. Ya iya emang itu koin sampah terus diguyur doang. Kagak ada value ya. 0,06 anjir. Sejak diluncurkan harga iCoin sudah anjlok 60,09. Nah, yang mau ngumpulin dari bawah nih kan harganya udah anjlok nih. Kumpulin aja dulu sekarang. Siapa tahu nanti anjlok naik lagi, siapa tahu. Oh gitu. Apa kan ntar kita bikin koin lagi. Iya. Namanya Sun Coin, tadinya Moon Coin, sekarang Sun Coin atau Mars Coin. Gue baru tahu. Mungkin memang keluarga spesialis scam kali. Mohon maaf Pak Ustadz ya. Mohon maaf Pak Ustadz ya. Tapi berat nih. Ntar gue bilang dosa lagi kan. Mau Ustadz kayak gitu. Cuma gimana? Baru kita bahas bapaknya. Anaknya ikutan juga. Ini punchline-nya sih. Iya. Hebat. Tapi hebat dia masih bisa dapat itu ya, market deh gua. Iya. Respect gua. Ya 0,1% orang Indonesia lumayan lah. Gua udah sampai tahap yang respect. Gitu. Ini mungkin nggak bisa gitu. Iya, mungkin di seluruh skena orang scam di Indonesia udah dapat highest respect kali ini. Iya. Gila. Keren. Mungkin ini dah teman-teman kan dulu juga pernah rame Ponari kan. Iya. Ya kan dulu. Maksudnya segitu desperate-nya kah orang Indonesia, maksud gua? Apa ya yang kayak zaman itu belum ada BPJS deh. Oh belum ada kali. Ini masih jam sostek gitu. Askes. Dan belum global kan? Belum global. Ya semua orang belum punya. Gue dulu inget kayaknya Askes tuh cuma punyanya mungkin PNS doang kali ya. Sama yang ya susah lah gitu maksudnya. Terima kasih Bapak SBY, Bu Megawati, Pak Jokowi yang buat BPJS semakin aksesibel. Jadi sekarang kalau ada orang kayak Bonari lagi,
nggak ada yang ngantri kali ya. Nggak ada yang Tapi lu belum tahu juga kan. nggak tahu. Mungkin gua ke kampung bawa batu sambar petir mungkin masih ada. Lu belum tahu juga. Jangan ngeremehin orang Indonesia lo. Siapa tahu masih percaya. Siapa tahu masih percaya. Kena korban mungkin bisa komen, gua nggak tahu juga. Mungkin itu emang build for apa, dibangun untuk dihancurkan mungkin. Jadi di PT dibangun ada produknya memang mungkin, tapi lama-lama hancur. Oh, bisa jadi gini kali ya. MLM itu karena saking gampangnya dia dapat modal ya. Akhirnya dia dalam tanda kutip rakpul. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ngumpulin modal nih, kan selain beli produk kan teman-teman ngumpulin modal juga kan. Ngasih yang duit itu kan ke atas kan. Habis itu kalau misalnya mungkin di level company, di level corporate udah modalnya udah kekumpul, udah cukup kali ya. Habis itu cabut aja kali ya. Apa enggak? Ya udah duitnya diambil, si orang owner ini bikin aja company yang lain gitu kan, yang nggak ada hubungannya sama yang ini gitu. Buat ngebersihin duitnya. Iya, jadi kan modalnya cukup, dia let's say bikin company inilah, warung kopi misalnya gitu ya, di seluruh Indonesia gitu. Jadi orang-orang tetap ngopi, yang ini udah ambruk ya ambruk aja udah gitu ya. Iya, daripada lu IPO kan repot. Betul juga lu. Dan lu IPO-nya langsung aja ke OJK segala macam. Mending minta duit dari orang kampung ya. MLM. Sorry orang kampung ya. Tapi segitu berarti ya potensi market kita sebetulnya kalau mau digarap ya. Ya iya. Ya potensinya, makanya orang-orang kampung tuh sebenarnya duitnya banyak. Iya, makanya dulu Forecast bisa rame kan. Iya, tapi nggak tahu di kemanain kan, nggak tahu. Nggak, lu tahu Forecast nggak? Tahu Forecast nggak lu? Ini kan kayak apa namanya? Jadi kupon. Jadi kupon. Iya, kupon. Katanya duitnya buat olahraga. Oh iya. Yang buat zaman dulu. Iya. Sebenarnya di Amerika sampai sekarang masih jalan kan yang kayak gitu kan. Iya. Ya itu lotre. Iya, lotre betul lah. Itu sekarang jadi PAD-nya pemerintah ini kan, state. Mendingan kayak gitu. Iya nggak tahu ya, ini kan pribadi. Tapi daripada judul, entar nyerang gua lagi itu. Buat pembahasan next episode. Iya, nggak, tapi daripada judul lu bener ngayain orang kan, dengan lu kasih ke PAD kan. Ya buktinya Jalan Sudirman tuh bagus. Iya. Dulu. Tapi for a fact ya, zaman dulu tuh kalau teman-teman tahu di Indonesia tuh pernah ada legal judi di Jakarta. Ya. Petak 9. Iya, di Petak 9. Nah, itu di Ancol juga ya Pak Morip ya. Itu kasino yang beneran disokong sama pemerintah. Itu beneran ada. Zamannya Gubernur Ali Sadikin. Tahunnya gue lupa. Nanti teman-teman bisa cari, itu gue tempel. Ya, itu tapi dulu Jakarta pernah melegalisasi judi. Ya, tapi sekarang katanya udah nggak bisa lagi. Ya. Gue sih bukan orang yang mendukung, bukan orang yang menolak. Tapi kalau lu tanya gue, lu kalau misalnya mendukung contohnya banyak gitu. Lihat Singapura. Singapura itu legalisasi judi, tapi orang Singapura nggak boleh main. Iya. Dari segi kebermanfaatannya kalau. Iya. Di MBS tuh di Marina Bay Sands tuh orang Singapura, lo kalau orang Singapura nggak boleh main. Malaysia aja digenting. Digenting Highland. Iya. Tahu gua di Kamboja ya. Tahu ini negara favorit kita. Jadi selain dia mengkip server judi dari Indonesia ya, yang diberantas sama Pak Budiari. Beliau itu. Jadi selain itu dia tuh memang ada kota khusus kayak Las Vegas gitu. Makanya dia bersembunyi di balik itu kan, si bandar-bandar judi itu. Tapi mereka operationnya di Indonesia pakainya online gitu kan. Iya, karena di sono izinnya ada. Karena tapi nggak boleh izin online. Jadi dia pakai izin yang fisik. Iya, dulu di Filipina tahu gua ada juga waktu zamannya presiden yang sebelumnya nih, yang Rodrigo Duterte ya. Nah, itu dia sama kayak gitu. Dia bikin badan judi juga lah gitu. Tapi ya akhirnya sama kayak Indonesia, akhirnya dibubarin sama presiden yang sekarang, si Bongbong Marcos itu. Gua nggak tahu ya, maksudnya Indonesia. Tapi gue sih nggak nyaranin juga kali ya. Tapi kan sudah dibahas juga sama DPR. Berapa sih perputaran duitnya? 200 T apa? 200 T keluar doang. Iya. Keluar doang kan maksud gue. Ya daripada lu ngayain orang, mending ngasih makan anak MBG gak sih? Tapi balik lagi ya, kita nggak mendukung. kita nggak mendukung, nggak menolak juga. Tapi gitu. Udah dibahas sama DPR. Iya, tapi udah dibahas. Tapi mungkin teman-teman bisa cek sendiri aja beritanya ya. Cuma gue bukan orang yang judi juga ya. Nggak pernah. Kita nggak pernah judi. Kecuali temen gue dari Cina satu. Iya. Itu raja judi dia. itu udah ngakalin sistem. Mungkin lu bisa jadi raja judi juga kan, nggak gampang anjir, maksud gua ya. Butuh ketipu berapa kali dia. Iya benar. Terus udah gitu kan lu jadi musuhnya bandar kan. Nah itu nyawa terancam juga. Nyawa terancam. Nonton film Jet Li mungkin. Gitu. Nggak, gue sih nggak dukung, tapi nggak yang nolak juga. Tapi idenya tuh udah dipakai di beberapa negara, termasuk negara maju ya. Negara berkembang juga, negara maju juga.
Tapi kalau ditanya gua, kalau gue jadi pemerintah sih mungkin gua nggak ngelakuin itu ya, gua nggak legalisasi judi ya. Tapi kalau misalnya lu lihat contohnya di luar, ya banyak yang sukses gitu. Dari duit judi. Karena ini pemikirannya daripada duit 200 triliun itu ya. Nguap gitu aja ya, mending kita ngasih makan anak orang nggak sih? Ya kan, mungkin dijadiin jalan lah, dijadiin apalah gitu, subsidi lah yang lain. Tapi masalahnya di Indonesia tuh Pak Muarif ya, mungkin bukan judinya tapi adiksinya. Orang nggak terdidik. Iya, terdidik buat judi. Nggak, iya judinya nggak berpendidikan dalam tanda kutip ya. Orang-orang yang nggak berpendidikan. Iya, judi itu kan harusnya ini kan Pak Muarif ya, hiburan. Iya, ini malah dijadiin mata pencarian kan, gila loh. Mata pencarian nggak apa-apa, selalu jago gitu kan menurut gua. Tapi di Indonesia judinya scam beneran, Bos. Orang itu Indonesia ada yang kingpin juga, ada yang siapa tuh namanya menang judi poker orang Medan. Ada ya? Ada pemenang World of apa gitu. Nah itu dia mungkin emang skillnya di situ ya. Skillnya di situ. Emang, tapi dia emang jago, emang pinter. Bukan emang dia suka judi, enggak. Iya, dia pinter. Dan ini bukan rahasia umum ya. Putra Sampurna itu dia exit dari jual rokok. Itu salah satunya, dia salah satu yang gede sekarang bisnis judi. Iya. Tapi bukan di sini ya, di luar negeri gitu. Dia nggak operasi di sini. Iya. Dan itu perputaran duit yang luar biasa gede sih. Iya. Tapi rata-rata nih yang jadi resmi ya, gue ngomongin judi resmi ya. Kan di Cina juga ada, di Makau kan? Ada. Ya kan di Cina juga ada. Nah, judi resmi itu memang orang-orangnya secara sadar dia judi untuk entertainment, untuk habisin duit doang. Iya. Misalnya lu udah kerja setahun dapat 100 miliar, ya lu buang 100 juta, 500 juta mah nggak berasa dong Pak Muarif ya. Itu mah emang lu cari seneng aja ya nggak sih? Lu lagi ke Makau, lu lagi ke Las Vegas, gue mau happy 500 juta berbanding pendapatan lu yang 100 miliar, nggak ada apa-apa. Mungkin lu juga nggak berasa juga transfer kayak gitu kali ya. Tapi berasa tuh 500 juta buat negara itu. Menurut gua. Nah, di Indonesia masalahnya adalah judi dimainin sama orang yang duitnya cuman goceng. Dia punya duit 50.000 hari itu, nggak punya duit lagi, 50-50-nya dibikin judi. Itu yang salah. Iya. Selain memang judi itu dosa ya. Iya. Dimasukin ke ilmu agama ya. Kalau itu sih absolut jelas ya. Gue juga nggak nentang. Tapi sekarang anggaplah dosanya kita kesampingin dulu misalnya gitu ya. Ya, tapi emang masalahnya judi seks itu kan memang naluri manusia. Iya. Manusia suka gambling ya. Adiksinya mereka seneng gitu. Iya. Asal sebetulnya resikonya bisa lu takar. Nah itulah di Indonesia tuh kebanyakan jahatnya. Jadi jahat judi itu ya beneran di scam. Iya. Jadi lu tuh nggak bakal menang sebetulnya. Lu harus sadar itu. Ya, lu harus sadar itu kalau lu judi di Indonesia pakai judul itu ya nggak bakal menang, karena memang logiknya itu ya, algoritmanya ya Pak Muarif ya. Emang dibikin lu nggak bakal menang. Itu tuh cuma menarik duit keluar aja. Bahkan kalau gua nggak tahu di mana ini, kayak di Amerika ya. Jadi ada satu investment banker, ya badannya bentuk badan investasi. Jadi dia tuh isinya orang-orang ahli matematika yang emang dia ngitungin probabilitas untuk lotre. Oh gitu. Itu returnnya sekitar 10-20%. Ada. Ternyata bisa dilawan pakai matematika ya. Lotre. Tapi kan ada juga film yang itu kan, yang judi kan. Maksudnya yang apa tuh? Yang dia memang anak-anak Harvard kalau gua nggak salah ya. Iya, ada itu. Anak-anak Harvard yang dia memang kerjanya ngitung kartu kan. Iya. Dan itu isinya orang jenius semua. Iya, matematika. Iya, matematika. Jadi gini, maksud gua poinnya adalah di judi yang beneran itu, lu masih punya probabilitas buat menang. Iya. Tapi kalau di judi online goblok lu. Tapi lu kalau percaya judi online lu bisa menang. Iya. Gimana ya? Makanya di tempat ini kita tadi MLM ya, tapi jadi judi. Enggak apa-apa lah. Nyambung sih. Nyambung karena ini sama-sama penipuan menurut gua ya. Relasinya nih MLM, judi, ini orang goblok jadi nyambung. Di tengahnya ada orang goblok. Itu nyambung tuh. Di tengahnya ada orang goblok. Betul. Gue setuju. Tengahnya ada orang goblok. Maksud gua kalau kita jadi ngobrol gitu ya, yang benar korban ya, kita nyebutin korban yang si perjudian itu ya dia selalu bilang memang yang nggak bisa dilawan tuh adiksinya, sama kayak orang makan narkoba kan. Sama kayak orang MLM itu mungkin ya, sama kayak orang yang percaya Pak Ustadz tadi. Aduh ya Allah Pak Ustadz, saya udah urang 10 juta nih Pak Ustadz, gimana ya? Tenang aja, kamu bisa taruh 10 juta lagi di anak saya. Kayak gitu. Berharap dia menang. Dia berharap menang, siapa tahu jadi 30 juta insya Allah. Iya, insya Allah. Kalau 20 juta yang nggak balik gimana Pak Ustadz? Ya kamu kurang percaya. Tapi kurang bismillah gitu kan.
hati-hati. Hati-hati loh. Kurang bismillah. Ya sama aja sama judi. Maaf Ustaz ya. Aduh. Susah. Gue baru tahu soalnya anaknya main kripto. Kacau. Ya begitulah orang Indonesia ya. Iya. Enggak. Terakhir dah penutup. Ya kan ini kita jadi ngomongin judul ya. Kan penipuan dan judul. Tadi kan penipuan kita udah bahas lah ya. Maksud gue yang telepon kan sekarang orang udah percaya kan kalau telepon. Jadi sekarang udah lebih banyak nyerangnya yang lucu-lucuan aja kan. Iya kan. Jadi banyak orang ngerjain disebar di sosmed. Ya mungkin kan akhirnya orang-orang itu udah mikir kan, wah ini kayak telepon udah nggak bisa nih gitu kan. Mungkin terus dia skemanya baru kan MLM. Tapi kan MLM lumayan kan modalnya butuh gede juga kan. Ya Lamborghini siapa yang mau lu pinjem kan. Harus foto-foto. Ya kan zaman dulu. Akhirnya sadar kali dia, kayaknya kalau main yang pasar gede susah nih, pasar kecil aja ya. Ya udah, yang pokoknya yang orang di pasar yang orang-orang pakai Avanza Xenia udah bisa foto-foto. Banyak tuh. Gua nggak mikir, aduh gimana ya. Jadi balik lagi ya, mobil gue juga mobil second gitu ya. Dan gue juga nggak bangga yang gimana ya sama mobil gue gitu. Tapi gue nggak pernah foto juga depan Avanza aja. Depan Toyota Rush. Sorry. Mungkin bagi dia itu suatu pencapaian. Iya, pencapaian. Mungkin buat teman-teman itu suatu pencapaian. Makanya jahat nih ya kan yang bikin MLM ini gitu. Kasian. Gimana caranya lu kejebak gitu kan. Anak orang dia danin rapi cuma buat foto. Iya. Jasanya kegedean lagi. Iya, jasa kegedean. Cari yang pas dah. Iya, cari. Betul. Sengaja nih ya, maksud gua nih ya lu kalau mau foto gitu depan Toyota Rush lu tadi sengaja jasanya cariin yang ini dong yang pas gitu. Lu gimana dijahit, tuh iya tolong dong itu PT itu tuh itu yang 6 juta apa aja lu apa kek jas gitu kan nggak terlalu mahal maksud gua. Coba lu cari nih maksud gua biar orang tamu percaya gitu. Gua nggak tahu bisnisnya legit apa enggak gitu ya. Cuma ya jangan kegedean mulu jangan ya, gitu kan kita jadi tahu itu. Iya. Ya, terus yang ketiga ya tadi obatnya sebenarnya gampang ya, pinter aja anjir maksud gue. Sekolah, SD, SMP, SMA. Kalau bisa kuliah, kalau nggak bisa itu kerja dulu baru kuliah. Jadi itu aja dulu. Iya, sengaja itu kan. Nah, tapi kalau soal judi gue bilang dia sebenarnya repot gitu kan. Waktu itu kan kalau misalnya ntar kita ditantang gitu ya, lu kalau jadi pemerintah juga gimana gitu kan? Ngelawan judul ini. Sebenarnya kan simpel ya kalau menurut gue ya. Ntar lu tambahin ya. Menurut gue kan judul itu nggak ada yang main kalau misalnya judul itu nggak berkembang kalau nggak ada yang main. Iya. Betul. Iya kan. Jadi gini bos, maaf nih ya Pak Menteri Koperasi kita ya. Nih emang Menteri Koperasi kita yang dulu Menkominfo. Mau bapak gini Pak, ini kan kita berdua programmer ya. Ngeganti domain itu gampang banget Pak. Itu bahkan nggak 15 menit Pak, itu kan detik. Ganti domain, beli domain, ganti IP selesai Pak. Bahkan kalau misalnya gue tahu bakal diganti ya, gue beli aja 100 dulu. Iya. Jadi kalau lo ganti, bahkan gue bisa bikin bot nih buat ganti gituan. Iya. Jadi itu bukan solusinya Pak. Satu hal ya. Yang jadi solusi sekarang adalah judul. Itu kenapa orang judul? Karena yang pertama pendapatannya kurang. Iya. Yang kedua iseng. Iya. Dia cuma punya dia menggamblingkan seluruh hidupnya di situ Pak. Iya. Yang kedua nggak ada lagi. Isengnya terlalu daredevil. Iya. Terlalu berbahaya gitu. Isengnya sama hidupnya gitu. Iya. Akhirnya dia jadi ngutang dan segala macam gitu. Saking nggak ada kerjaannya Pak. Tapi kalau kata gue ya, ini sebenarnya tugas berat siapa ya? Tugas berat Menteri Pendidikan bos. Iya, Menteri Pendidikan bikin anak pinter aja dulu. Lu biarlah generasi yang ini udah susah ya. Iya kan? Udah susah kan? Tapi lu pastikan nih generasi yang berikutnya edukasinya cukup sampai akhirnya dia nggak terjebak dalam judi. Iya nggak? Iya. Terus yang kedua ya udah, maksudnya apa ya? Psikologi mungkin kali ya pendekatan psikologi atau apa ya, bingung juga sih. Kalau menyembuhkan ya psikologi. Iya. Cuma masih ada ketinggalan lah pasti adrenalin rasa yang kangen, rasa kangen gitu. Nah ini kan kayak gini ya, kayak gini kan akhirnya ya mungkin ya, gue nggak bilang di sini harus ya, tapi yang disadari sama pemerintah daerah Amerika mungkin gitu ya. Yeah. Pemerintah daerah Amerika ya kan, ya udah lu kan nggak bisa dibentengi nih, ya mending gue bikin lotre aja dong. Iya sekalian. Iya, daripada lu kalah terus nggak jadi apa-apa, mendingan lu kalah tapi bisa bangun jalan gitu ya. Iya. Ya tapi nggak fair juga ya. Dan seenggaknya lu beli lotre itu lu bayar pajak sedikit, PPN. Oh nggak, tapi kan kalau lu kalah lu itu semuanya duit masuk ke pemerintah juga. Pemerintah juga. Iya.
Jadi nggak 100% dia kasih ke yang menang itu. Iya. Itu gede banget pemerintahnya porsinya di situ. Ya seenggaknya 1 T 500 buat pemerintah, 500 buat lu gitu kalau menang. Iya. Dan itu juga jadi itu tuh Pak Muarif ya. Gue pernah lihat satu video YouTube yang ngebandingin. Jadi orang yang tiba-tiba kaya karena judi juga itu cepet banget miskinnya juga. Ya, kenapa? Karena literasinya nggak ada. Literasi keuangannya nggak ada. Buat literasi jagain keuangannya gitu. Iya. Karena yakinlah temen-temen walaupun nanti ceritanya adalah satu keajaiban servernya di error gitu ya. Servernya lagi error, temen-temen menang nih 100 juta. Gue yakin duitnya langsung habis. Iya, 100 juta. Iya. Langsung habis. Gak usah 100 juta, 1 M juga pasti. 1 M iya, dia naikin deh 1 M gitu. Iya. Gue yakin duitnya langsung habis. Bahkan bisa jadi teman-teman itu lebih miskin daripada sebelum menang judi. Karena habitnya udah naik dulu. Iya. Udah gitu pas duitnya habis, ya udah dia habitnya di sini, duitnya udah habis. Udah nggak bisa lagi. Dan akhirnya dia kecanduannya jadi lebih parah kan, dan masalah hidupnya menambah. Ini lebih parah lagi. Iya. Makanya itu ya, maksud gua untuk menutup podcast kali ini gitu lihat. Mungkin scam ya teman-teman ya, itu ngelawannya satu aja sih dengan pinter gitu. Iya. Dengan banyak baca sebenarnya nggak yang ribet-ribet. Sekarang kan udah banyak literasi ya Pak Muarif ya. Gratis lagi di Iya YouTube. gratis bos gitu maksud gua. ChatGPT juga ada versi yang gratisnya, tolong dimanfaatkan ya kebaikan hati Sam Altman gitu. Iya kan. Kalau misalnya pemerintah kita belum bikin AI kan Mas Gibran ya belum dulu. Bikin video doang tapi dia. Iya. Oke. Keren lah itu videonya keren. Lu nonton nggak? Like dong. Ntar gua dislike aja. Parah lu Mas Gibran tolong ya. Nah itu daripada dan itu ya maksud gua sadarilah kalau misalnya scam dan judi itu nggak bakal bikin lu menang lah. Ya dalam hidup lu gitu ya. Iya. Mungkin itu aja kali Pak Muarif ya. Kan kita kan yang ini kan ngeriak berita aja. Mungkin nanti kalau misalnya kita teman-teman mau ada konten-konten yang mau dibahas ya khusus judul mungkin. Ya apapun lah, atau yang baru yang lucu-lucu. Iya, apa enggak kita jadi ngomong itu ya sama kita main ke podcast Tempo. Anjay. Podcast apa namanya? Enggak tahu, bocor halus. Buat ngomongin menteri kesayangan kita. Ya. Oke. Thank you. Nih kan Pak Muarif ya. Ini pertanyaan penutup aja nih. Ini pertanyaan yang ringan-ringan aja. Iya. Gua kan tadi kan kalau misalnya untuk melawan scam nih ya. Kan itu kan dengan kepintaran ya. Iya kan? Nah, mungkin dengan modal yang sama nih kepintaran. Itu bisa nggak melawan ormas? Kalau melawan ormas kayak lu harus belajar silat dulu. Iya.